Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Baik, saya Siva Maharani dengan NIM 5522000107. Saya mahasiswi jurusan akuntansi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori akuntansi tentang efisien market securities atau yang biasa disebut dengan pasar sekuritas yang efisien. Jadi, teori pasar efisiensi memprediksikan bahwa harga sekuritas yang merupakan interaksi dari investor-investor memiliki beberapa sifat pembandingan. Efisiensi menyatakan bahwa informasi mengandung pengungkapan bukan kondisi pengungkapan itu sendiri, melainkan penilaian pasar. Teori pasar efisien memiliki implikasi yang penting bagi akuntansi keuangan, yaitu yang pertama adalah konsep pengungkapan penuh atau full disclosure. Efisiensi mengimplikasikan bahwa isi informasi yang disclosure bernilai bagi pasar. Informasi dapat ditemukan secara mudah dalam catatan kaki dan pengungkapan tambahan dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua ada eksistensi dari informasi asimetri. Akuntansi merupakan sebuah mekanisme terjadinya pertukaran informasi yang relevan dari dalam ke luar perusahaan. Pasar sekuritas efisien. Pasar sekuritas efisien adalah di mana harga sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar tersebut setiap saatnya benar-benar menunjukkan semua informasi yang dapat diketahui oleh publik mengenai sekuritas yang diperdagangkan. Jadi bagaimana sih harga pasar secara tepat mencerminkan semua informasi yang tersedia? Yaitu ada dari teori decision theory model hanya menyediakan jalan untuk proses informasi tetapi tidak menjamin bahwa proses tersebut benar. Akibatnya investor yang berbeda akan menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap informasi yang sama walaupun mereka semua memproses secara rasional. Dengan demikian, di dalam pasar sekuritas efisien, harga-harga dengan cepat dan tepat mencerminkan semua informasi yang tersedia dan harga pasar sekuritas yang terdapat di pasar sekuritas tersebut akan berfluktuasi secara random pada setiap saat. Lalu apa sih implikasi dari pasar sekuritas yang efisien untuk pelaporan keuangan? Terdapat 4 implikasi utama dari pasar sekuritas efisien untuk pelaporan keuangan, yaitu yang pertama, kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan tidak berdampak pada harga sekuritas selama kebijakan tersebut tidak memberikan efek perbedaan cash flow. Lalu yang kedua, pasar sekuritas efisien selalu berkaitan dengan pengungkapan penuh. Yang ketiga, efisiensi pasar mengimplikasikan bahwa perusahaan tidak seharusnya terlalu berkonsentrasi pada investor naif. Yang keempat, akuntan harus dapat menyediakan informasi yang berguna, cost efektif, karena akuntan bersaing dengan penyedia informasi yang lain, seperti analisis keuangan, media, pengungkapan dan olah karyawan perusahaan, dan seterusnya. Lalu ada keinformatifan harga. Ketidakkonsistenan yang logis adalah apabila harga yang ada telah mencerminkan semua informasi yang ada, tetapi investor tidak memiliki motivasi untuk memperoleh informasi. Lalu di sini dijelaskan mengenai CAPM atau yang kita kenal dengan Capital Asset Pricing Model. Terdapat hubungan antara harga sekuritas yang efisien atau risiko dengan tingkat pengembalian yang diharapkan atas sekuritas tersebut. Dalam hal ini kita dapat menggunakan CAPM. Terdapat 3 kegunaan utama dari formula CAPM, yaitu yang pertama, CAPM secara jelas menjelaskan bagaimana harga saham bergantung pada harapan investor tentang harga saham dan dividen di masa depan. Yang kedua, dengan kembali pada penanganan ex post dari return, CAPM menyediakan kita dengan sebuah cara untuk memisahkan return yang telah direalisasikan pada sebuah saham menjadi komponen yang diharapkan atau tidak diharapkan. Lalu yang ketiga, model pasar menyediakan sebuah cara yang sesuai untuk memperkirakan beta saham sebagai ukuran rasio yang penting bagi investor. Lalu semua investor menggunakan dasar beta pada sejarah masa lalu sebagai benchmark. Alasan untuk mempertahankan CAPM sebagai benchmark untuk informasi harga sekuritas yaitu karena apapun validasi empiris teori dari keputusan investasi optimal yang mengarah pada CAPM dan beta memberikan petunjuk bagi mereka yang berkeinginan untuk membuat rasio expected utility atau memaksimalkan keputusan berinvestasi. Lalu meskipun ada bukti dari Fama dan French, ada beberapa teori kecil yang menjelaskan mengapa book to market dan ukuran perusahaan merupakan hal penting dalam konstruksi resiko. Lalu eksistensi CAPM untuk memperbolehkan beta dan tidak tetap merupakan hal yang potensial. Banyak penelitian empiris dalam akuntansi menggunakan CAPM sebagai model pengembangan sekuritas yang diharapkan. Asimetri informasi. Jadi terdapat 2 jenis utama dari asimetris informasi, yaitu adverse selection dan moral hazard. Yang pertama, asimetris informasi merupakan alasan penting ketidaklengkapan pasar. Pada kasus yang ekstrim, kemungkinan pasar akan gagal akibat dari asimetris informasi. Lalu di sini ada pengaruh sosial dari bekerjanya pasar sekuritas. Di ekonomi kapitalis, pasar sekuritas merupakan mesin utama di mana
Modal dapat ditingkatkan dan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan investasi. Akibatnya, harapan sosial adalah bahwa pasar ini bekerja dengan baik. Kita dapat menyimpulkan keuntungan sosial dari pasar sekuritas yang sepatutnya akan didapatkan bila mengikuti dua kondisi yang kita temui. Semua informasi yang relevan di daerah publik, paling tidak lebih dari kemampuan dari denda dan insentif untuk biaya secara efektif memotivasi untuk membebaskan dari informasi di dalamnya. Lalu ada harga pasar sekuritas secara efektif untuk informasi ini. Contoh pengungkapan penuh, analisis dan diskusi manajemen atau MD&A adalah standar yang membutuhkan perusahaan untuk menyediakan penjelasan narasi dari operasi perusahaan untuk membantu investor menafsirkan laporan keuangan perusahaan. Tujuannya adalah membantu calon investor dan investor yang memahami laporan keuangan, membahas informasi yang tidak tergambarkan, membahas tren penting dari risiko penting, menyediakan informasi tentang kualitas dan variabel yang potensial terhadap saham. Lalu di sini ada contoh pengungkapan dari MD&A. MD&A extract dari laporan tahunan 2008 Canadian Tire Corporation. Yang pertama ada tentang perusahaan, yaitu terdiri atas ulasan singkat tentang bisnis, selanjutnya mendeskripsikan tujuan utama bisnis. Lalu yang kedua ada rencana strategi perusahaan, lalu yang ketiga ada enterprise risk management, yang dimana perusahaan menjelaskan proses ERM-nya. Lalu yang keempat ada data akuntabilitas, yang kelima ada resiko dasar yang terdiri dari identifikasi resiko dasar dan penjelasan strategi untuk mengatasinya. Lalu yang keenam ada pengendalian dan prosedur. Lalu di sini ada judul terkait yang saya ambil, yaitu berjudul Heuristic Biases in Investment Decision Making and Precedent Market Efficiency, atau ini survei dari Pakistan Stock Exchange. Jadi dalam penelitian ini mendorong investor untuk menghindari mengandalkan heuristik atau perasaan mereka saat melakukan investasi. Ini memberikan kesadaran dan pemahaman tentang bisnis heuristik dalam manajemen investasi, yang bisa sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan profesional di lembaga keuangan seperti manajer portofolio dan perdagangan di bank komersial, baik investasi dan reksadana. Penelitian ini membantu investor untuk memilih alat investasi yang lebih baik dan menghindari pengulangan kesalahan yang mahal yang terjadi karena bias heuristik. Peneliti dapat meningkatkan kinerja mereka dalam mengenali bias dan kesalahan penilaian peneliti yang membuat kita semua rentan sehingga menghasilkan pasar yang lebih efisien. Jadi perlu fokus pada strategi investasi khusus untuk mengandalkan kesalahan mental investor akibat bias heuristik. Jadi untuk PSAK terkait yang saya ambil, saya mengambil tentang PSAK 53 tentang pembayaran berbasis saham dan PSAK 56 tentang laba per saham. Entitas menerapkan PSAK 53 untuk akuntansi seluruh transaksi pembayaran berbasis saham, termasuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, dengan kas, maupun menerima atau memperoleh barang dan jasa. Lalu di PSAK 56 digunakan untuk menetapkan prinsip pembelian dan penyajian laba per saham sehingga dapat meningkatkan daya banding kinerja antar entitas yang berbeda pada periode pelaporan yang sama dan antar periode yang berbeda untuk entitas yang sama. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.